Ya, jadi sebelum aku cerita, aku pengen kasih tahu dulu sejarahnya nih ya. Jadi Sprite itu kan ada di Indonesia dari mulai tahun 1971. Sekitar sampai sekarang berarti udah sekitar 50 tahun ya. Dan dari mulai itu kita punya botol Sprite yang berwarna hijau, yang sangat ikonik gitu. Nah, tahun ini kita meluncurkan kemasan baru botol jernih Sprite itu dengan tujuan ingin mempunyai inovasi produk Coca-Cola yang nantinya kita pengen punya kontribusi dalam mewujudkan misi World Without Waste di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang bahan botol plastik, itu ada berbagai macam jenisnya. Tapi terutama untuk PET, itu adalah bahan botol plastik yang sangat populer dan banyak sekali yang mencari, terutama dari kalangan pemulung. Jadi dengan kita mengubah botol Sprite menjadi jernih, itu akan lebih banyak dicari oleh para pemulung dan juga akan semakin banyak disalurkan ke pemulung karena mereka akan gampang atau lebih mudah mendapatkannya dan juga akan mempercepat proses rantai daur ulang itu sendiri. Dan juga karena dia banyak dicari, nilai ekonomisnya juga akan meningkat. Ya, jadi kemasan Sprite yang sekarang ini beredar di pasaran itu ada 3 jenisnya. Satu jenis kemasan PET plastik atau plastik yang kita sebut dengan PET yang paling banyak dan paling populer dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua juga ada kaleng aluminium atau kita sebut dengan can, dan juga yang ketiga juga ada botol kaca. Nah, untuk botol yang berubah menjadi kemasan jernih ini hanya berlaku pada botol PET plastik. Iya, jadi banyak sekali teman-teman yang menanyakan apalagi sih perubahan yang ada di produk Sprite ini selain kemasannya. Jadi sebetulnya yang berubah dari Sprite itu betul-betul hanya botolnya saja. Dari sisi produk tidak ada perubahan dari segi rasa, tetap menyegarkan, tetap dengan berasa lemon lime juga yang sudah khas untuk Sprite. Jadi teman-teman tetap bisa menikmati rasanya sesuai dengan yang biasa dikonsumsi. Mengajak lebih luas lagi teman-teman kalangan muda terutama untuk lebih mengenal apa sih yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan sampah plastik. Jadi sebenarnya intinya adalah untuk kita mengedukasi dan untuk juga menginspirasi teman-teman kalangan muda untuk bisa berpikir lebih jernih terutama sampah botol plastik bekas. Ya, jadi tantangan yang kita hadapi dalam proyek Lihat Dengan Jernih ini sebetulnya untuk bagaimana membangun kesadaran dari teman-teman itu sendiri. Jadi memang awareness atau tingkat kesadaran dari masyarakat itu masih bisa dibilang masih rendah dalam hal memilah sampah dan juga menyalurkan sampah botol bekas plastiknya tersebut. Jadi yang kita temui adalah memang untuk mengajak teman-teman untuk memilah sampah dan mengumpulkan dan mengirimkannya itu memang cukup menantang ya. Kita harus mengingatkan lagi, mengedukasi dan secara konsisten terus-menerus mengajak teman-teman untuk mengingat bahwa ini sampah harusnya kita pilah, terutama botol plastik bekas, dan sebetulnya bisa dikumpulkan dan disalurkan ke komunitas daur ulang yang nantinya akan juga bisa dimanfaatkan kembali sebagai suatu benda yang berguna juga buat masyarakat. Itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana lebih mengajak, mengingatkan lagi dan terus-menerus konsisten menginspirasi mereka, teman-teman kalangan muda untuk berpartisipasi, dimulai dari diri sendiri. Hasil akhirnya itu berupa kacamata yang ini merupakan hasil partisipasi dari teman-teman yang ikutan dalam proyek Lihat Dengan Jernih ini. Kacamata yang kita produksi dari botol plastik bekas pakai yang dikumpulkan oleh teman-teman, nantinya kacamata ini akan didonasikan kepada Yayasan Sejuta Kacamata Indonesia yang akan mengorganisir dan nantinya akan disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan, terutama teman-teman yang mempunyai masalah dalam penglihatan. Jadi itu adalah suatu tujuan yang sosial yang kita lakukan juga dalam proyek Lihat Dengan Jernih. Jadi ini salah satu ide yang dibangun dari ide daur ulang kita, di mana ini bermula dari botol plastik jernih yang selama ini kita konsumsi. Itu botol plastik ini itu sebenarnya bisa kita daur ulang kembali menjadi barang-barang yang berguna. Salah satunya contohnya adalah kacamata ini.
Jadi sebenarnya tugas untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat ini tugasnya adalah tugas kita semua, terutama Sprite yang menginisiasi project yang memulai memperkenalkan botol plastik bekas pakai yang sebetulnya bisa daur ulang. Itu adalah salah satu langkah awal. Tapi harusnya kita bersama-sama bersama semua stakeholders yang bisa terus secara konsisten mengajak masyarakat, mengedukasi, menciptakan kesadaran. Dan juga nantinya tidak hanya Sprite, mungkin dari brand-brand lain juga bisa ikut berpartisipasi mengajak masyarakat untuk bisa lebih teredukasi juga mengenai bagaimana caranya kita bisa berkontribusi terhadap permasalahan sampah. Jadi kita berharap ini adalah gerakan yang diinisiasi dan juga mengajak juga yang lainnya, partner dan juga pelaku industri lainnya juga untuk bisa menggerakkan masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Ya, kita sebenarnya masih mengevaluasi proyek yang sedang kita jalankan, tapi tentunya Coca-Cola punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan World Without Waste, misi tersebut, dan juga kedepannya akan banyak sekali proyek-proyek atau program-program yang akan dijalankan oleh Coca-Cola, tentunya tidak hanya dari Sprite, dan juga akan tetap mengajak masyarakat luas, memberikan edukasi dan juga meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan sampah plastik. Jadi kedepannya ditunggu untuk proyek-proyek selanjutnya dari Coca-Cola. Jadi proyek Lihat Dengan Jernih ini berlangsung dimulai dari tanggal 1 Maret dan berakhir tanggal 1 Mei kemarin. Dan kita sekarang dalam proses mengumpulkan terakhir botol-botol plastik bekas pakai dan memproduksinya menjadi kacamata. Dan nantinya rencananya akan disalurkan kepada Yayasan Sejuta Kacamata untuk Indonesia yang akan membantu juga untuk menyalurkan kacamata tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.